Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala idzan ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berilmi faridatun ala kulli muslim. Membantu puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji kitab usul salasah ya, tentang 3 landasan utama fondasi kita beragama ini. Pertama ma'rifatullah, yang kedua apa? Ma'rifatur Rasul, yang ketiga ma'rifah dinul Islam. Ada 3 landasan utama. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan apa? Dilihat catatannya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, tentang rezeki, kemudian sampai pada ketaatan kepada Allah. Ya. Sekarang pembahasan berikutnya. Ya. Allah tidak ridho dipersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya, sekalipun malaikat yang didekatkan atau rasul yang diutus, malaikat yang didekatkan atau rasul yang diutus. Salawat dan salam terus tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah terus menapaki sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullah, bahwasanya Allah tidak ridho. Allah tidak ridho kepada siapa? Orang yang musyrik, ya, orang yang musyrik. Enggak bisa disamakan tapi sedikit mendekati. Orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, mengasuh, merawat, guru yang juga ingat kejahilan wudu santri-santrinya, ini nggak usah disuruh, udah pasti. Awal-awal belajar, awal-awal mondok, awal-awal sekolah, kita tahu betapa dia jahil, nulis saja belum bisa, baca Quran susah, bandel pula. Setelah beberapa tahun
2 tahun kira-kira atau lebih, berubahlah santri itu menjadi paham sampai bisa membantah guru. Nah, ini. Santri sudah pinter, akhirnya apa? Bantah guru. Akhirnya melawan. Atau juga orang tua, anak kepada orang tua yang dulu tidak bisa apa-apa, setelah besar bantah, durhaka. Ya, waktu kecilnya baik, ya nggak bisa apa-apa juga, nurut. Setelah besar menentang orang tuanya. Akhirnya apa? Perasaan guru bagaimana itu? Mana Abi Jepri ini? Suruh bangun. Terlalu. Bigali. Apa bedanya duduk di kamar sama di ruangan ini? Masjid ini bukan terminal. Ada pengajian nggak peduli. Apa sih bukan yang lebihin apa? Nemen gitu, nemen. Anak yang kemudian besar membantah orang tuanya, bagaimana itu perasaan orang tua? Bagaimana perasaan guru, santri yang dulu bodoh, sekarang membantahnya? Kalau manusia saja bisa sangat kecewa, bisa tersakiti, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dipersekutukan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala diduakan dalam beribadah kepadanya. Padahal guru itu cuma mengisi ya. Orang tua juga sudah disiapkan rezekinya oleh Allah. Makanya tadi tidak bisa disamakan, tapi bisa sebagai ya permisalan. Orang tua yang kemudian hanya menjalankan perintah Allah, maknanya rezekinya Allah yang kasih, nyawanya Allah yang kasih. Itu saja bisa murka yang kemudian disetujui atau sama ya dengan Allah. Orang tua murka, Allah murka, guru murka, ilmu hilang, ya kan? Guru murka apa? Ilmunya hilang, pasal. Kalau banyak mencretnya 10 hari hilang ilmu. Nggak mungkin orang mencret 10 hari. Jujur aja, hilang ilmu. Mana Rizky yang nggak mau tidur, hilang ilmu. Ribut sama Lutfi, sama Ashraf, suaranya Najib, 2 kali. Jam 9 ribut, setengah 10 habis dengerin masih ribut. Kamu sendiri yang menanggung kemurkaan dari guru, kemurkaan dari pengasuh. Mungkin gurunya memaafkan, tapi belum tentu Allah. Buktinya apa? Bisa saja nilaimu bagus, kan sudah lewat itu UASnya, tapi adabmu hilang, tapi barokah ilmumu hilang, rasa nikmat ibadah dicabut, beban, apalagi setoran lagi, tapi tidak membawa kebahagiaan, tidak menafik, tidak manfaat, cuman tekanan aturan yang berwujud nilai, lulus, hilang hafalannya, lulus, malas ibadahnya,
waktunya nggak barokah, nggak ada produktivitas, ya, mubazir, nggak ada yang terbukti apanya, karyanya, amalnya nggak jelas, minimalis, libur pulang ke sini udah kumat kelakuannya, mulutnya liar, libur cuman 8 hari 9 hari udah merusak perilaku yang sudah baik. Iya, hati-hati. Kunci sukses belajar apa? Walaupun kamu bodoh, tapi kalau diridhoi oleh guru, itu suatu saat nantinya ilmunya manfaat. Mungkin di rapot ya kecil angkanya, tapi kepatuhan kepada peraturan, ketundukan kepada tata tertib, nanti di kehidupan setelah lulus di pondok itu memberikan manfaat. Kamu dicari orang karena orang beradab, mungkin tidak pintar-pintar tapi orang jujur, orang disiplin, karakternya, sikapnya dicari, dipertahankan. Kalau ada pemecatan itu selamat kamu dari pemecatan karena orangnya beradab. Nah ini belum kerasa ya, sekarang belum perlu, nanti akan tahu. Kemudian kunci sukses ekonomi apa? Kunci sukses ekonomi apa? Baik sama orang tua, udah jelas. Kalau ngikutin orang tua, yang penting orang tua tidak melanggar agama, pasti ekonominya dimudahkan. Kemudian kalau kunci semalam tazkiyatun nafas, apa isinya? Kunci. Ini kunci-kunci yang disampaikan. Kunci ketenangan hidup. Apa itu? Biar hidupnya tenang. Tenang ini yang buat nggak tenang apa? Harta, qanaah. Yang membuat tidak tenang masa depan, tawakal. Ya. Yang galau mau memilih, berdoa, minta bimbingan. Apalagi masalahnya? Termasuk juga muaranya zikrullah, ingat kepada Allah. Apa masalahnya? Ya tergantung masalahnya, ya. Kemudian kunci lagi, kunci kesehatan jiwa stabil apapun gelombang ujian, yaitu menerima takdir. Nggak gampang itu menerima takdir. Kemarin sudah kita bahas ketetapan Allah. Apa tambahannya? Judul apa mukadimah pengantarnya? Semua takdir Allah baik. Begali kakinya patah pun baik, takdir Allah semuanya baik. Kemudian harus ada kesiapan. Maka saya tanya, Abadi, kapan jadwal sakit? Pikirin. Planning sakit. Mau? Ya mau nggak mau Allah kasih. Baru kayak gitu udah. Pak kok ngeliyeng-ngeliyeng ya? Yus jadwalmu udah. Kemarin apa? Khairihi wa syarrihi. Siapa guru akidah? Rukun apa? Iman. Harus apa, Din? Yang keenam, beriman ya yang baik dan yang buruk. Berarti yang buruknya
Apa saja contohnya yang sudah dialami? Skripsi ditolak lagi. Ya buruk lah ya. Capek-capek ngetik, hilang. Sia-sia. Ada sakit. Ada rencana lagi nggak setelah jadwal baru ini? Ada kayaknya. Ada. Kalau antum malam nggak mau tidur cepat, paginya gaspol, badan belum biasa untuk gawe, ya. Atau mungkin ada pelajaran yang belum kenal, belum pernah mengalami menyampaikan itu rawan. Apalagi kalau serius bertanggung jawab. Ini saya harus tuntas ngajar ini. Amanah ini tantangan. Satu sisi memang berat, sisi yang lain kalau saya berhasil nanti manfaat, selain pahala manfaat untuk saya sendiri. Jadi kalau ada beda-beda mata pelajaran itu ya sudah. Tapi juga harus mempersiapkan diri setelah menerima jadwal, memantaskan untuk tidak menzolimi santri dengan menguasai konten materinya dengan baik. Masih ada waktu untuk belajar. Seluruh kedurhakaan itu menjadi sebab masalah. Kalau orang jam 9:30 harus sampai di sini, Abiyadi, berangkat dari sana jam berapa? Dari Tera jam berapa? Harusnya, walaupun naik motor. 9:05 nyampe ya. 9:10 nyampe ya. Tapi kan mau kemana, Di? Mau ngambil lauk ya, Di? Ke Surya sana, Ciptoroso. Paling tidak 9:05, 9:10 Abigale harus sudah pulang. Kalau tidak pulang, nggak bisa sampai sini 9:30. Kadang-kadang kalau meleset, suka-sukanya Pak, jadi masalah. Udah sering saya cocok-cocokan walaupun otak-atik tapi matruk, ya bolehlah sebagai apa? Ibrah. Jangan dibilang Maret munakosah diabaikan. Pokoknya ngajar untuk ini membantu orang tua belajar mandiri. Sudah terlalu tua, 22, 23 belum mandiri. Padahal konsepnya balik dipersiapkan mandiri. Urusan berikutnya skripsi. Yang lain-lain tutup, luyuran kemanapun tutup. Kalau itu tidak diikuti, nggak akan selesai Maret. Ini udah Januari tanggal 4, ya. Sudah. Pilihan menderitanya apa? Menderita sabar, mengerjakan skripsi, menderita sabar, menghadapi santri, akhirnya bisa menjadi guru yang robbani misalnya, bisa lulus dengan baik. Kuliah-kuliah itu kan kebanyakan teori dan gagap menghadapi kenyataan. Pahit. Beliau kemudian menerangkan ya bahwasanya Allah tidak ridho dipersekutukan dengan sesuatu yang lain dalam ibadah, sekalipun malaikat yang didekatkan atau rasul yang diutus. Perkara yang kedua ini berkaitan dengan tauhid. Putus Serdi di grup Ali, biar kalau yang telat yang belum hafal gurunya pada kemana tahu gitu. Perkara yang ini berkaitan dengan apa? Tauhid uluhiyah. Apa uluhiyah? Ibadah, Allah ilah, Allah yang berhak disembah. Kalau tauhid berarti apa?
menyembah itu atau sesembahan yang hak itu hanya Allah, ditauhidkan berarti ya cuma Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Maknanya bahwa Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan bagi setiap apa? Mukallaf. Apa mukallaf artinya, Repan? Hah? Mukallaf artinya apa? Kelas 9 juga mukallaf apa? Mukallaf sudah apa? Wajib atau sudah terkenai beban syariat taklif. Taklif itu bebannya, mukallaf ini orangnya. Ya balik, bisa jadi umurnya beda-beda. Kalau mukallaf sudah pasti sudah 15 tahun sudah ada mengalami tanda-tanda balik, terbebani syariat, maka dia harus mengesahkan Allah. Nggak bisa nggak. Lalu untuk apa ibadahnya kalau nggak tahu tauhid? Sekarang sibuk baca Quran untuk apa? Untuk dipanggil qori. Ikut UKM Hikmah untuk apa? Biar tersohor qori. Kalau nggak dikuatkan dengan pondasi tauhid kan melenceng semua. Apa semua berpotensi untuk kemudian keliru kalau tidak didasari dengan tauhid. Maka setiap mukallaf pertama mengesahkan Allah. Tuh, ngantuk kamu. Setengah 10 suruh tidur enggak mau. Geblek kamu ini emang gitu. Baru duduk sebentar udah ngantuk. Habis subuh, habis sholat udah tidur lagi. Enggak bisa kamu ini. Ngacak-ngacak hidupnya. Ini tadi juga moderatornya siapa tadi? Kelamaan enggak mulai-mulai. Hanya dialah siapa? Allah yang berhak diibadahi. Tiada sekutu baginya. Ini enggak gampang loh. Kita kadang menyembah hawa nafsu. Kita itu loh mengajar itu kenapa? Apa betul-betul ini perintah agama Allah nyuruh untuk balighu ani walau ayah mengajarkan, menyampaikan kembali risalah agama ini kepada manusia yang lain atau apa? Ini cuma hati kita yang tahu dan Allah. Dan itu hatinya bolak-balik gitu. Kadang ikhlas, kadang enggak terkontaminasi sesuai dengan suasana, situasi, kondisi, keimanan. Itu bolak-balik itu. Sebenarnya ikhlas, giliran santrinya bandel di tengah-tengah itu, wah pengen keluar lah santrinya kayak gini. Hilang itu keikhlasannya. Padahal apa? Semakin berat beramal, semakin apa? Jazaohum min jinsil amal. Semakin berat amal itu, semakin besar pula atau berbanding lurus pahalanya sesuai dengan beratnya ujian. Ya teorinya begitu, pas pelaksanaannya kesel, susah, ya. Pas taklim baru masuk seneng, pas isinya nyinggung, lama amat taklimnya nih, nyinggung terus. Enggak lagi apa? Ikhlas. Disindir-sindir terus taklim ini. Gimana ini? Di taklim itu susahnya waktu segala macam, di grup enggak dibaca, sindirannya enggak masuk. Ibaratnya penyakit apa ini Habib Rusdi? Dulu itu di doktrin. Agak keras itu. Dai seperti salep. Salep kulit yang apa? Yang apa? Perih kalau dioleskan ke luka, dan umat ini pada luka, pada sakit apa? Umatnya pada sakit apa?
Kadas, kudis, kurap itu dikasih salep yang membuat perih. Lah maka yang posisinya jadi dai ya udah pasti ada penolakan, ada celaan, ketidaksukaan. Walaupun itu kan kebaikan untuk dirinya sebagai penerus dakwah, pahala besar berdakwah, ngurusin orang. Orang mau hidupnya teratur, nggak teratur, habis subuh mau tidur, apa kok diurus-urusin? Ya kan pasti nggak suka gitu. Yang diurus itu nggak suka, dirinya akan mendapatkan apa? Kebencian atau perlawanan. Tapi enak kalau dibandingkan pimpinan atau kepala sekolah cuek aja, yang penting urusannya ngajar. Sisi lainnya terserah deh, mau malam, mau begadang, mau knalpot motor kayak apa terserah. Itu pasti nggak ada konflik. Karena kepala sekolah itu tidak ingin merubah ini namanya tahsid apa? Muslih, tidak ingin apa? Memperbaiki. Genap pakai P apa B itu nggak dikritik gitu. Sama target santri itu nggak dikritik gitu. Dikritik itu obat tadi itu untuk kemudian supaya berhasil. Lah kalau nggak berhasil kan kasihan. Dari 54 hadis itu kok nggak selesai-selesai gitu. Setahun, 2 tahun gimana gurunya? Doanya kok nggak selesai-selesai gitu. Maka berat sekali ya, kembali kepada tauhid ini berat. Tauhid. Oh ada kok orang itu berdoa nggak dikabulkan, tetap susah hidupnya, jengkel gitu. Allah ini gimana gitu. Allah itu bisa apa namanya? Masih ingat nggak itu waktu ada musibah besar di India apa ya? Ada apa dulu itu? Gempa apa virus sih? Ada videonya, pindah agama karena doa nggak bisa mencegah musibah. Gak terima itu. Saya lupa itu di negara mana. Ada bencana besar, apa gempa, apa tsunami, apa itu. Kok Buddha berdoa di depan apa itu videonya di depan berhalanya itu. Kok nggak bisa melindungi gitu Tuhan saya. Ngapain jadi Tuhan nggak berhasil gitu. Nggak bisa ngabulkan, nggak bisa nyelamatkan. Nggak terima dia pindah itu. Apa ini? Ya. Bisa begitu orang. Nah, orang Islam juga ada yang begitu, namanya fatalis ya, orang yang pekoh. Pekoh itu apa? Orang Jawa Timur pekoh itu kesel gitu loh. Tungo terus panggah kere terus gitu, miskin terus. Allah itu maha apa loh? Maha pemberi apa maha kuasa apa? Kok gak ada buktinya gitu. Kayaknya benar, tapi dia tetap keliru dalam tinjauan akidah. Dia tidak paham sebab-sebab dia tidak dikabulkan doanya itu nggak ngerti. Makanya balik-balik lagi perlu ilmu. Bagaimana? Nah ini yang pertama kan kitab ini kemudian ma'rifatullah Allah itu mengabulkan doa orang yang bagaimana? Pikir dulu, belajari dulu. Balik lagi pentingnya ilmu. Karena nggak punya ilmu itu numbur-numbur, nuduh-nuduh, nggak karu-karuan ya. Itu yang kemarin kita bahas, larangan berburuk sangka kepada Allah. Wong nggak lulus ini kan biar terus bisa ngajar, iya kan, Habib Rusdi? Iya kan? Kalau udah lulus kan muak di masjid ini, muak sama Ica kan, udah bisa diterima di sekolah yang atau lembaga yang mensyaratkan secarik kertas SAG, ya kan? Kalau Ica nggak penting itu. Bisa menyelesaikan masalah, bisa menyampaikan ilmu. Enggak dipatok gelar.
Ada nggak yang ragu besok tidak bisa makan? Terlalu kan gitu. Mau harga BBM berapapun, makan nggak? Makan. Mau apa lagi? Biaya-biaya naik, makan nggak? Makan. Sebagaimana hari ini kita mendapat rezeki, besok juga sama. Kita juga akan mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang dicintai dan tidak dicintai pun sama, akan diberi nikmat dunia. Kalau tidak dicintai diberi, maknanya ahli maksiat, fasik, kafir, apalagi yang dicintai oleh Allah. Nah, pertanyaannya kita ini statusnya di hadapan Allah itu apa? Hamba yang bagaimana? Ya, hamba yang bagaimana? Ridhokah Allah dengan kita? Bagaimana kita tahunya? Tahunya dengan kita mempelajari syariat ini, dan di mana letak keridhaan Allah, berarti di situ Allah ridho. Apabila kita menjalankan perintah, memikirkan perintah-perintah Allah, hak Allah kita penuhi, di situ kemudian bisa kita rasakan beragama ini, kita berada dalam kebenaran, kebahagiaan, mati kapanpun, apa biadat mafi muskilah, sekarang pun nggak apa-apa. Tapi kebanyakan orang takut, tersebab apa? Bekalnya belum cukup, masih banyak melanggar apa? Ketentuan agama. Pernah juga disampaikan gimana? Senjata kita apa? Doa. Biadat apa enggak enak hidup ini? Pokoknya ya Allah, ini pokoknya nih. Berdoa saya, yakin saya dikabulkan. Apa yang diminta Abi Haddad? Motor CB kayak motor Abi Jabri. Ya silakan. Entah umpamanya apa ya, kayak orang Badui gitu. Masa Allah Maha Kaya, kok Allah enggak bisa beri saya motor kayak motor Abi Jabri? Parkir di situ kok langit bumi gitu kan. Nah, ngamuk sama Allah begitu. Gedor jam 2 yang makbul. Nah ini. Kalau Abi Jabri sudah calon sultan, gedor Avanza gitu kan. Biar bisa nyerempet Avanza tua itu kan. Dia nggak punya mimpi, nggak punya kemauan untuk apa ini? Yang ayat Ar-Ra'd itu gimana? Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mikafanya juga enggak mau lepas melawan untuk buat sekolah sendiri, yang lama. Mbak Ayunya enggak segera wisuda juz 30 apa juz 30 juz. Ya enggak ini. Enggak berubah-berubah. Ya. Enggak berubah. Mbak Ananya segera buat sekolah, iya kan? Enggak ada suruh di sini selama-lamanya itu. Di sini memang transit apa ya istilahnya, sedikit ya menyiapkan. Ya senang kalau bisa buat sendiri, ya berani. Karena manfaatnya lebih banyak, ibaratnya di sini 50 orang misalnya. Mengapa nanti buat sendiri bisa memberikan manfaat berapa? Kalau TK misalnya 20, kan jadi beranak pinak. Enggak dipikirkan dipasung di sini selama-lamanya, enggak. Apalagi di sini kota ini, pusat ini. Banyak yang seperti Abi Rusdi akan datang lagi itu. Ya. Ya akan bisa beginikan lagi. Ini udah bagus. Mukmin berani buat sendiri, Sofyan buat ini apa? Rumah Quran, TPA itu. Itu wujud pelatihan kita kemarin apa? Pentingnya kepemimpinan, pendidikan ya, karena yang paling efektif apa? Sekarang ini dakwah melalui pendidikan, dakwah. Yang lain itu banyak kalau enggak kuat ya. Bukan
bukan nggak boleh ya, tapi kalau nggak kuat, akhirnya melalui politik berat. Kalau akhirnya di penjara gimana? Walaupun sudah hafiz Quran gitu. Apapun lah fitnahnya, ujiannya berat. Dan itu kan istilahnya gugur gitu ya. Nggak kuat ujian. Entah itu politik, orang penguasa yang zalim, tapi dirinya menjadi terfitnah begitu. Korupsi apapun. Dan mending hidup ini ringkes, urusannya Quran, urusannya ilmu, urusannya santri, urusannya berdakwah, itu aja mati. Di hadapan Allah apa urusannya Mbak Najma? Enggak ada kan? Ngurusin jewel udah, ngurusin siapa yang Deza udah. Di hisabnya catatannya, oh ini bisa bililah ini mengajar. Campur nyebokin, campur ini kan mungkin banyak nyebokin banyak pahalanya. Ini enggak ada kita ini kalau apalagi orang yang duitnya banyak itu Mbak Najma. Untuk apa? Dan hanya sekedar gaji dari Ica. Untuk apa gitu? Sangat remeh-temeh. Tapi kalau dia merasa dirinya dipakai Allah, jadwalnya ditambah, dipakai dengan segala macam-macam kerumitan ya Abi Haddad ya, ditakut-takuti di sini, ya cuman segitu gajinya, ditambah lagi jadwalnya, padat lagi, isinya menyampaikan agama, ya, menguatkan fardu kifayah yang guru umum, ya, semuanya supaya orang Islam itu lengkap, ya, untuk urusan akhirat nomor satu. Dan penopangnya, kalau kita bicara akhirat, emangnya akhirat itu langsung sampai. Akhirat harus didukung dengan dunia yang benar. Jadi kalau belajar ilmu umum itu bukan berarti terus sekuler itu, enggak. Yang penting ilmu fardu ainnya selesai. Memang setelah itu suruh ilmu yang lain. Bagaimana itu umum? Siapa yang mengajarkan nama-nama surat Al-Baqarah itu? Filosofinya gimana bersih? Wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Kullaha itu banyak kan? Emangnya Iqra bismi rabbikal ladzi yang dipelajari cuman ayat-ayat apa? Qur'aniyah saja enggak. Kauniyah. Nah kalau paham itu, cuma kan kita begini bisa urusan agama ini enggak selesai-selesai, enggak sempat untuk mikirin yang teknologi. Masih ngurusin ribut, masih ada video-video dikirim. Ini kok Ustadz ini kok ngomong kayak begitu. Nah, ini masalah akidah. Kerjaan internal umat Islamnya sangat banyak. Itu yang kemudian habis waktunya, energinya, nggak sempat mikirin untuk menguasai dunia. Yang pokok sudah bertauhid, sudah selesai fardu ain, kita suruh menguasai dunia. Nah kalau nggak kuat, ini ya pilihlah maksimalkan untuk menguasai agama. Gak mampu gak nyandak. Maka sering sampai kalau dokter, orang jenius, arsitek mau belajar Islam, mendalami, cepat dia jadi ulama. Kan nggak mau gitu. Yang mau itu yang bagaimana Brusdi? Yang kepepet. Ya, yang jadi guru pun yang nggak keterima di prodi lain yang berat. Yang berikutnya yang mau jadi guru gampang masuknya juga, bayar kuliahnya murah. Walaupun nanti juga gajinya nggak besar, nah nggak apa-apa lah. Begitu-begitu terus. Sampai jurusannya tutup ya, mau dibuka lagi. Ada nggak yang daftar ngapal hadis itu? Madesu kan, pasti begitu. Masa depan suram, memang siapa yang nyari hadis? Antum sekarang pulang kampung Abu Galih, bawa itu, hafalan antum semua. Orang nggak butuh itu. Tapi kalau antum bawa pekerjaan yang nganggur-nganggur itu, sebagai pengusaha, kayak Pak Sandiaga, wah langsung antum. Omongan antum itu walaupun salah disembah, diikuti. Tapi antum bawa agama tauhid begini, nggak boleh patung, nggak boleh tujah di tempat. Orang apa? Orang memilih apa? Memilih dunia. Antum KKN, ada yang mengharapkan antum memberikan apa? Ya nanti, mau KKN, apa yang mau ditunggu masyarakat?
Antum suruh iuran, masang patok, pelang nak jalan. Enggak ditunggu ilmu antum. Umat itu sudah begitu. Nah ini semuanya pemikiran Birisdi. Kalau mengutamakan ya dunia sebagai tolak ukur, ya jurusan-jurusan agama itu nggak akan laku. Agama untuk apa gitu, nggak jelas. Apalagi banyak alumninya yang kemudian apa? Nganggur, udah selesai itu. Hadirin rahimakumullah, ini memang berat urusannya tauhid ini. Allah tidak ridho dia disekutukan dengan apapun, walau bagaimanapun yang disekutukannya itu suci misalnya, tinggi dan terhormat, nggak bisa. Tidak pula malaikat yang terdekat dan tidak pula nabi yang diutus, enggak. Kita itu enggak menyembah nabi. Itu banyak santri kita dengar, ya bangun itu Cip, Beri. Ada enggak pernah dengar di sumpah demi Allah demi Rasul? Banyak. Ada begitu enggak? Gulam, pernah enggak dengar orang sumpah demi Allah demi Rasul? Boleh enggak demi Rasul? Enggak boleh, syirik. Seakan-akan setara. Enggak boleh, cukup wallahi. Itu kita masih dengar, termasuk sumpah pocong. Ngapain ini? Sumpah. Orang kalau ini Allah tersakiti loh ya. Kok saya disamakan dengan nabi saya, kira-kira begitu. Enggak bisa. Laisa kamislihi syai'un, enggak bisa. Ya. Masih kita dengar itu saking biasanya orang awam tuh double tuh. Demi Allah demi Rasul, begitu kerasan apa namanya? Memantap, meyakinkan dengan mantap supaya orang percaya omongannya. Nah, itulah sengsaranya orang kalau enggak jujur ya. Allah itu untuk gade-gadean gitu, untuk apa? Jaminan. Makanya jelek orang nazar itu, orang pelit. Masa kalau Mbak Ehda nikah bareng Asa bulan apa? Syawal, kemarin Pak Hartoyo bilang bulan Syawal. Kalau terlaksana mau sodako, kan pelit aslinya. Allah itu untuk taruhan. Tidaklah orang bernazar kecuali orang yang pelit aslinya. Enggak begitu, ya? Enggak begitu. Enggak boleh. Orang kalau mau memberi untuk Islam, untuk agama, berilah. Enggak usah harus Allah untuk jaminan-jaminan gitu. Kemudian malaikat juga enggak bisa, padahal malaikat enggak pernah salah ya. Nabi masih ada salah. Maka jika Allah tidak ridho dipersekutukan dengan sesuatu apapun, meskipun malaikat yang terdekat, yang kedudukannya dekat dengan Allah, itu makhluk malaikat dekat, ataupun Rasul yang diutus, yang dipilih disebut Khalilullah, kekasih Allah sekalipun, maka makhluk selain mereka pun lebih tidak pantas gitu loh. Apalagi cuma patung, lebih tidak pantas. Lebih tidak pantas lagi. Kemudian Allah berfirman, inna syirka la dzulmun azim. Sungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar apa? Zalim yang besar. Berarti kalau diturunkan, sudah cocok Habib Jabri? Setelah kepada Allah, kalau diturunkan kepada orang tua, maka apa? Durhaka kepada orang tua ini perkara yang ya sangat besar. Terus berikutnya apa? Durhaka kepada guru, ini juga urusannya apa? Membuat masalah hidupnya, masalah ilmunya, masalah kepintarannya, ya. Di situ sebabnya. Allah Azza wa Jalla hanya meridhoi ibadah orang Islam
dan tidak meridhoi ibadahnya orang kafir. Ada nggak orang kafir yang melakukan amal soleh? Banyak. Ada juga itu. Abi-adi kan kita tahu ya, toko-toko Cina itu mau menerima ini apa? Kotak amal gitu ya. Bahkan juga suka ada baksos orang Buddha itu apa? Baksos apa itu? Kesehatan gitu ya, sembako. Sering ambil sih. Ya orang Nasrani juga sama itu. Tapi apa di sini? Ya passwordnya kan harus syahadat dulu kemarin kita bahas. Kalau dia tidak Islam, juga ada artinya seluruhnya. Ya. Atau agama kejawen ya. Wah ini kejawen ini masih ada loh ya. Ya agama gitu. Walaupun dia KTP-nya Islam, nggak diakui di apa ini negara Menkumham ini nggak boleh agama selain yang sudah ditetapkan ini ada 6 apa 7 ya. Ada yang baru nggak? Suka-suka ada yang baru kalau banyak. Yang aliran kepercayaan nggak boleh. Ya. Itu kejawen. Itu sembayangnya kayak film Bakarun tuh. Pernah tahu? Bakarun kayak gitu. Pohon. Wirid-wiridnya ada juga wirid di rumah gitu. Kayak meditasi campur-campur ini, kayak Hindu. Waraditu lakumul islami di Madinah ini sebagai apa? Ayat terakhir turun. Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Islam sebagai penutup. Ya. Kemudian wala yardo li ibadihil kufra, dan dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Enggak ada Allah ridho terhadap kekafiran. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah, enggak boleh ya. Kemudian Syekh mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu jamak dari masjid, yaitu semua tempat yang dibangun untuk mengerjakan sholat. Jadi gak ada tahiyatul musola, ya tetap niatnya ya tahiyatul masjid. Surau gak ada, itu nama yang pada dasarnya tempat sujud. Bisa di situ tahiyatul masjid walaupun bukan masjid, ya. Jadi nggak harus namanya masjid, ini tempat sholat. Kemudian mengerjakan sholat ibadah berzikir, makna ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada orang Badui yang kencing di masjid. Gimana itu? Ya orang Badui ini kencing nih. Waduh. Sesungguhnya masjid ini, orang Badui mau bunuh tuh sama sahabat karena kencing. Nabi bersabda sesungguhnya masjid ini bukan atau tidak boleh diperlakukan untuk kencing seperti itu, karena masjid ini dibangun untuk zikrullah dan mengerjakan sholat. Kalau begitu masjid ini bukan base camp, bengkel modif motor. Bukan di masjid itu tempat zikir dan mengerjakan sholat. Ya memang Nabi nyuruhnya begitu. Ya. Itulah fungsi masjid. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyandarkan kata masjid kepada namanya tuh, sebagai pengkhususan dan pemuliaan. Makna khusus yaitu jika kamu masuk ke dalam masjid untuk beribadah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya. Wong itu punya Allah, kecuali yang disembah Allah. Karena masjid adalah rumahnya Allah gitu. Bagaimana kalau namu itu tuan rumahnya sudah menyediakan makanan, malah
nggak mau tamunya pengen makanan dari rumah orang lain, atau dia berkhidmah harusnya kepada tuan rumah malah di situ tidak melakukan khidmah itu, ya ngapain di situ? Nah, sholat di masjid, masjidnya Allah kok malah tidak menyembah Allah, lah ngapain? Iyalah berpakaian muslim, iyalah dia melakukan ritual, tapi ria gitu loh maksudnya. Tapi apa? Sum'ah. Tapi apa? Ujub. Enggak langsung kemudian dimaknai apa? Harus murtad. Enggak di situ. Maka nanti ada pembahasan syirik besar dan syirik kecil. Meskipun kecil itu syirik loh ya. Enggak dosa biasa gitu. Hati. Yang itu kemudian dalam pensucian jiwa menggugurkan amal. Amal itu menjadi terhapus. Capeklah ngapal, selesai dengan piala. Bangga. Itu namanya apa? Ujub. Bangga diri. Bagaimana mungkin kamu berada di rumahnya sementara kamu menyembah yang lain gitu, terlalu gitu. Ya. Menyembah Allah kemudian takut kepada atasan, rezekinya kalau enggak cari muka sama atasan nanti seret, enggak dikasih jabatan atau diberhentiin. Dia sholat di masjid begitu, terganggu tauhidnya. Falatat ma'allahi ahadan, maka ahadan berbentuk nakiroh dan nakiroh dalam bentuk larangan bermakna umum, yaitu janganlah kamu menyembah siapapun orangnya di samping menyembah Allah. Ini dua-duanya ini. Bagaimana urusannya kalau mengalami keguncangan atau ada masalah? Allah dulu, ya kan? Allah lagi, Allah terus, nggak ada yang lain. Bisa nggak ini otomatis? Ada masalah nih? Masalah apa? Soal out, mana cuma? Terus gimana? Ya Allah. Atau nemuin Mbak Ida, diskusi dulu. Allah udah didiskusiin belum? Ya Allah ini gimana ini? Nah begitu. Skripsi, pernah nggak serius? Abigale, uang rakyat. KIP belum jadi semester 6 proposal, makan dari uang rakyat, pajak untuk beasiswa, KIP, kartu Indonesia proposal. Ya, coba Allah dulu apa yang lain? Sibuk. Pembimbing setuju nggak? Yang penting Allah udah ACC. Pembimbingnya ditundukkan hatinya untuk menerima judul ini. Berani nggak punya kekuatan begitu? Berisi. Lobby pakai ini apa pakai ini? Ini udah klik aturan lewat. Anak ini harus ditolong. Nah kan begitu. Cuman mujahadah mahasiswa itu kayak apa? Jadi banyak apa? Skripsi itu kan karena doa-doa orang tua gitu. Aslinya nggak layak lulus. Terlalu parah gitu ya. Begitu juga orang tuanya kuat doain. Akhirnya apa? Tembus, pembimbingnya apa? Damai. Gimana tadi urutannya? Allah. Ini skripsi mau diajukan ya Allah. Apa judulnya apa ya Allah? Langsung telepon orang tuanya. Ini mau ngajuin judul begini-begini. Begitu apa enggak biadat? Kalau enggak ya selesai. Antum mengurus hidup ini sendiri. Antum dibiarin oleh Allah. Ya sudah, pontang-panting. Judulnya enggak selesai. Apa? Enggak diterima. Baik. Ada pertanyaan? Selesai. Apa tadi pembahasannya? Bahwasanya Allah tidak ridho dipersekutukan. Kemudian saya kembangkan kunci-kunci kemudahan hidup. Santri, kunci sukses ekonomi apa? Bakti kepada orang tua.
Kunci sukses belajar taat kepada guru. Kunci kesehatan jiwa stabil, nggak gabut nggak apa ini? Apa yang itu? Nesu apa istilahnya? Lemas. Menerima takdir. Apapun itu, ya. Termasuk kunci kebahagiaan. Bersyukur, ya. Banyak hal yang kemudian penting. Ada pertanyaan? Apa enggak ini? Acara 5 menit. Abedi, mimpi apa barusan? Apa pertanyaan? Jip, kiamat tiba, baru bangun. Malam ngobrol, talim tidur. Gimana mau dapat ilmu? Besok kamu ngisi pengajian, tinggal tidur, gimana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.